subhanallah. Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallah hamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallah hamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallah hamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah, subhanallah bihamdihi. بالتقدم والأولية المنتقل في القرى الكريمة والجبال وأستمع الله تعالى رضوانا يخط العبرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستدليه لهداك لسلوك السبل الوادية الجلية وحفظ من الغوايات في خطة الخطأ والخطأ. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah yang kami muliakan, marilah kita awali setelah pada tahap pertama, sesi pertama pembacaan wirid Yasin sudah dibacakan bersama-sama, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah serta zikir doa, dan dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Hafidz Sulaiman SPDI dan Bapak Supron. Kita lanjutkan tahap berikutnya. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah tawassulan wa tabarukan bi mukjizat wa karamat bi suratul Fatihah. Kita doakan dengan Fatihah ini semoga seluruh arwah-arwah kaum muslimin, para kiai, para ustadz, para guru yang sudah berjuang berjihad untuk subuh gabungan ini yang berjalan sudah selama 5 tahun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh barokah ini. Kita bersama-sama dan pertama di Masjid Al-Akhyar mengadakan ibadah yang sangat khusus, yang sangat mulia. Innal Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Disaksikan kita ini oleh para malaikat ya. Beliau mengganti shiftnya, shift malam berganti dengan shift siang. Mudah-mudahan kita semua berada di catatan baik, catatan amal soleh dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, mohon maaf. Yang saya hormati seluruh PKM Masjid Al-Akhyar ya, Pangilingan. Yang pertama tentunya saya gembira Pak. Ini masjid yang sudah komplit, baik dari segi kepemerintahan maupun keumatan. Ini luar biasa. Jamaahnya juga banyak banget. Bapak dan ibu-ibunya sudah aktif dan kalau bisa dipertahankan. Imam Syafi'i itu kalau kemana-mana, kalau rumahnya lebih jelek dari masjid, dia mau sah masjid. Tapi kalau rumahnya lebih bagus dari masjid, dia tidak mau masjid. Ya tadi di sini rupanya rumahnya tidak lebih jelek daripada masjid, masjidnya lebih bagus. Mudah-mudahan ini harapan Imam Syafi'i bisa kita kembangkan kemana-mana. Apalagi ini jalan terakhir Pak. Nanti ada yang ke selanjutnya. Bapak-bapak dan saudara sekalian saya hormati serta ibu yang saya hormati. Pertama, atas nama FK Ulum mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang begitu luar biasa, baik dari berbagai penjuru. Kita tempat jalan menuju juga cukup lumayan. Setiap langkah akan memberikan pahala, satu langkah satu pahala. Berapa langkah dari sana ke sini? Mudah-mudahan untuk melaksanakan kewajiban, rutinitas dan aktivitas, mudah-mudahan kita semua termasuk
hamba Allah yang selalu bersyukur. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita tidak bubar dari majelis ini kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Udah terawat kok. Alhamdulillah mukanya pada bercahaya. Pertama, insya Allah besok malam bisa masuk bulan Rejab. Parah. Tak dulu coy, ngomong buset deh. Ini berdasarkan lembaga Falakiyah NU. Hari ini aja loh. Udah di Facebook. Ya memang ada sedikit perbedaan berapa, nggak masalah itu mah. Biasanya yang suka ngeributin kan puasa kagak, biasanya begitu tuh. Intinya kita akan masuk salah satu bulan mulia, salah satu bulan haram. Ya, bulan haram kan ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haram ini dulu ketika Rasulullah masih ada, itu kaum muslimin dilarang melakukan peperangan di 4 bulan haram ini. Sementara buat kita, ini salah satunya Syekh Nawawi mengatakan bahwa maknanya, manfaatnya buat kita adalah jika kita melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh di 4 bulan haram ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga sebaliknya, jika kita melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya, dosanya juga diperberat oleh Allah. Na'udzubillah. Berulang-ulang mengingat kita harus punya empati sama saudara-saudara kita yang lagi kena musibah ya. Daerah sini udah banjir bagaimana? Aman. Banjir. Belum, kalau saya mau rapat buat di sini Pak. Aku boleh balik Pak. Mesti dibandingin itu kan, maka penulis tidak. Sehari kan gitu ya. Pokoknya berdoa saja, mudah-mudahan di tahun depan kita dikasih banyak umur, sehat walafiat, ya, dikasih lebih berkah lagi, lebih baik lagi, semuanya dah. Insya Allah, mudah-mudahan gajinya tambah banyak, bisnisnya tambah berkah, dunia bernambah. Agak ngomong pelan-pelan tadi kayak gitu. Nih, saya cuma mengingatkan buat diri saya dan kita semua. Salah satu hal yang harus berencana, kata Ebit bin Habib, tanya rumput yang bergoyang gitu. Tahu siapa rumput yang bergoyang? Ulama. Dan coba ulama kalau lagi zikir, atasnya doang goyang, batasnya kan kagak. Rumput kalau goyang kan atasnya doang, Pak. Bawahnya kagak. Dulu jangan nyanyi doang, makanya kudu paham. Tanya ulama, tanya orang-orang alim, tanya ahli ilmu agama, kenapa terjadi bencana? Gitu kan. Kita kan tahu kan, itu kayu belum kan bodoh. Pokoknya dia, jadi nomornya lagi. Ya itu bukan urusan kita dah ya. Bukan urusan kita. Ya intinya begitu. Gitu. Makanya kita tuh kalau memandang musibah, Pak, kita tidur tetap pakai hijab, pakai jilbab tutup aurat. Ketika ditanya kenapa? Karena kami khawatir kami lagi tidur, rumah kami dibom, kami meninggal, dan kami berharap yang menemukan jasad kami menemukan kami dalam keadaan nutup aurat. Masya Allah. Bini kita perang agak apa ke pasar pakai legging. Bini siapa itu? Kita. Nah, bukan begitu kok. Ada orangnya nggak? Ada. Mau bukan dasar perang agak. Wah, orangnya pertama begitu Pak. Ya. Wah. Ya mudah-mudahan itu kan teguran tuh begitu tuh. Ya.
atau na'udzubillah azab. Musibah bisa jadi azab bagi orang yang sudah sangat melampaui batas. Tenang-tenang, mau mabuk, budi, yang berjalan. Wah, santai-santai aja ya. Apa Allah bilang akhadtuhu yaumil qiyamah? Yang begitu aku bikin takut nanti dengan neraka aku di hari kiamat. Jawab dari mana itu ada berapa orang ada. Tutupin itu kalau masukin pakai tangan. Kita mah usul-usul tak teriak kali. Boleh mentang ya. Kesorta gopek. Ada yang ikhlas untuk masukin dari jauh. 20.000 bola. Ini anak-anak aku yang saya katakan kalau ini. Berarti juga masukin tadi. Kita mau nyari sholat yang positif aja, manfaat ya. Bisa kejar sebelum bisa. Yang makanya saya bilang itu untuk yang kita jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Bukan lebih banyak karena KPK, kan begitu ya. Ada gitu. Kalau begitu sama gitu. Ini urusan ini sama kalau begitu. Begitu. Coba lebih dari kamu ini dua loh KPK. Ini macam buat berapa? Ngopi, apa? Mana? Mana? Kemarin habis gitu, buat doang. Jadi juga kita memang ya. Nih, ini jadi pelajaran, jadi peringatan. Salah satunya bilang ada hal-hal yang Allah sembunyikan. Contoh, Allah itu menyembunyikan ridhonya Allah dalam ketaatan kita. Artinya kita sholat kita pahalanya kagak kelihatan. Kenapa? Agar kita termotivasi terus meningkatkan ibadah kita dan tidak meremehkan kebaikan yang kecil. Contoh, gue jadi punya dalil loh Pak. Tuh, itu semua kita lakukan karena apa? Karena makanya yang benar tujuan kita ibadah apa? Cari ridho Allah, jangan cari pahala. Sehingga perbuatan-perbuatan yang menurut kita remeh, kecil, tapi mungkin Allah itu. Nanti di akhirat itu Pak Bu, ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka nih, nauzubillah. Benar-benar bukan kita nih. Dipanggil sama Allah dua, dipanggil ke surga. Kata Allah, gimana Pak? Enak di neraka? Apa ya Allah? Gua ada enak. Oh, ya udah, sono balik lagi. Itu doang aja ya. Yang satu cocok berapa kali setelah sampai aku nanya, Pak berhenti dulu. Kalau Allah nyuruh buru-buru, sampai itu tadi orang disuruh masuk neraka aja udah buru-buru, kenapa? Kapok. Lah kita jangan sampai masuk neraka dulu baru pada sadar. Buru-buru. Itu waktu kita kan kalau bulan puasa itu harus udah apa buat jam maghrib. Maghrib jam berapa kok? 17.55. Kalau puasa kan ada jadwal imsakiyah. Besok habis lebaran gue tanya Pak bini lu. Maghrib jam berapa Pak? Kayaknya jam 6 kurang udah betul. Itu gak ada jawabannya sama. Kayak bulan Ramadan kagak ada. Sampai seorang sufi yang kita pasti kenal, Syekh Jalaluddin Rumi, sampai mengkritik kita, bukankah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan dan bulan-bulan lain Tuhannya sama? Kenapa ibadahnya beda? Dikritik betul. Ya kan? Kenapa? Kalau kita kan soalnya masih kelas-kelas ya menengah ke bawah ya gimana kita.
Kenapa? Kita masih ngejar pahala. Oh, kalau Ramadan pahala. Nggak sholat, nggak masuk neraka. Masih sujud, nggak mau. Kenapa? Karena kita nyari surga. Karena kita takut neraka. Bukan nyari ridho Allah. Tuh, Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang, kalau Allah udah ridho, jangankan di surga, di neraka aja enak. Nah, itu yang udah kita mikir ya. Di neraka enak. Apa kata beliau? Lihat para malaikat yang pada nyiksa orang di neraka. Apa mereka kepanasan? Enggak. Kenapa? Karena Allah ridho. Lihat makhluk Allah yang lain, binatang buas pada nyiksa orang di neraka. Kepanasan enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina. Tidak dulu. Kasih tidak dulu ini, Pak. Jangan di situ dulu. Ayo, di situ belakangan. اللهم أصلح ذات بيننا وإفنا قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما